Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di channel Sobri TV, channel yang membahas berbagai macam tutorial seperti tutorial jurnal, Google, website dan lain sebagainya, sedikit membahas tentang keuangan dan motivasi. Oke, baik, apa kabar semuanya? Semoga sehat, senantiasa baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan menambah semangat buat konten kreator. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kali ini saya akan kembali menjelaskan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mereview jurnal dengan cara yang mudah, praktis, otomatis ya. Oke, baik teman-teman. Teman-teman pertama harus sudah siapkan artikel jurnalnya terlebih dahulu ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dari bahasa Inggris. Oke, bila teman-teman belum punya jurnalnya, bisa akses terlebih dahulu. Misal jurnal internasional terindeks Scopus, teman-teman bisa langsung akses di scopus.com ya, secara gratis. Tentu saja harus mencari artikel-artikel yang open access teman-teman ya. Oke, pertama setelah ada di website scopus.com, teman-teman langsung klik source ya. Di menu source ini teman-teman langsung di bagian subject area. Kemudian teman-teman cari, misalkan saya akan cari di bagian education ya, teman-teman. Oke. Kemudian setelah itu klik apply ya. Kemudian geser ke bawah. Nah, di sini pastikan teman-teman centang display only open access jurnal ya, agar nanti kita disajikan dengan jurnal-jurnal yang open access, artinya dapat kita download secara gratis teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya teman-teman bisa centang kembali di bagian jurnal agar nanti yang muncul hanya jurnal saja, tidak termasuk buku dan konferensi proceeding ya misalkan. Kemudian berikutnya di sini bisa cari yang kuartil 1, 2, 3 atau 4 ya. Ini bisa dibiarkan ya, atau misalkan 1, 2 saja ya. Oke, kemudian setelah itu kita klik apply. Oke, maka akan eh, terpilih ya. Artinya tadi kita sudah sortir ya, dan hanya ada 177 ya hasilnya. Ada 177 jurnal yang open access teman-teman. Oke. Oke, misalkan teman-teman saya akan mengakses jurnal yang ini ya. Kita klik saja di bagian nama jurnalnya. Ini adalah jurnal yang terindeks sejak 2020 sampai sekarang. Kemudian kita klik homepage-nya ya, websitenya langsung ya. Kita tunggu sebentar sampai muncul. Lah, ini ada di website Sign Direct ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita bisa klik di bagian isu ya. Kemudian klik Let's Issue ya. Oke. Ini kita sudah berada di bagian terbitan terbaru, dan ini adalah yang bisa diakses teman-teman, yang ada view PDF-nya ini teman-teman ya. Kemudian coba kita klik dan kemudian kita klik bagian sini untuk mendownloadnya ya teman-teman. Oke, baik, sudah terdownload ya. Kebetulan di sini ada dua artikel ini yang internasional ya. Oke, itu dan yang ini teman-teman. Oke. Lah, untuk mereviewnya kita langsung saja menuju ke Humata AI yang paling mudah teman-teman ya. Oke, kita klik saja Humata .ai. Nah, seperti ini teman-teman. Pastikan sudah login terlebih dahulu ya. Jika belum login, maka teman-teman harus sudah mendaftar dan kemudian login. Ini posisinya sudah login seperti ini teman-teman. Lah, kemudian setelah posisi login, teman-teman langsung saja upload jurnal yang tadi ya, yang akan direview ya. Kita klik saja begini.
Oke, kemudian setelah itu kita tunggu sebentar sampai proses uploadingnya berhasil ya. Nah, jika sudah muncul tulisan aks begini berarti sudah berhasil. Oke. Ya. Kemudian kita bisa tanyakan apa yang akan kita ingin ketahui misalkan ya. Oke, langsung saja misalkan buatkan ya, ringkasan isi dari artikel ini. Oke, nah kita enter saja ya. Oke, artikel ini membahas tentang hubungan antara investasi, modal sosial, dan stres akademik pada mahasiswa universitas ya. Lanjutannya ya, kemudian kita bisa tulis saja di sini metode yang digunakan, misalkan ya, yang digunakan. Oke, kita tunggu sebentar ya sampai kemudian AI-nya menjawab. Itu dalam bahasa Inggrisnya teman-teman, saya minta ke dalam bahasa Indonesia. Oke, artikel ini tidak secara eksplisit menyebutkan metode spesifik yang digunakan, namun berdasarkan informasi yang disediakan dapat disimpulkan bahwa studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif ya. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian tes yang diberikan kepada mahasiswa universitas dan analisis melibatkan evaluasi sesuai model pengukuran dan model struktural ya. Kemudian misalkan kita akan tanyakan lalu apa saja ya, teori yang digunakan misalkan. Oke, kita tunggu. Jadi ini hanya untuk mereview jurnal yang diupload di sini ya teman-teman. Oke, ini kita temukan jawabannya di sini. Artikel ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar penelitian, misalkan teori konservasi sumber daya, kemudian teori kapital sosial ya, teori efikasi diri misalkan ya. Jadi kita dengan menggunakan AI ini kita bisa mencari tahu ringkasan isi dari artikelnya, kemudian metodenya, termasuk teorinya ya kan. Misalkan langsung lanjut kita minta buatkan begini, apa hasilnya secara ringkas ya. Oke, biar tidak terlalu panjang juga gitu ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, secara ringkas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi modal sosial memiliki efek positif ya terhadap pengurangan stres akademik pada mahasiswa universitas. Hal ini terjadi melalui peningkatan modal sosial, ikatan dan dukungan sosio-emosional yang pada gilirannya meningkatkan efikasi diri mahasiswa ya. Buatkan 10 ya, ide topik penelitian ya, yang relevan dengan artikel ini misalkan. Oke. Jadi nanti secara spesifik kita akan diajukan ya atau diberitahu 10 ide topik penelitian yang relevan tentunya. Kita tunggu sebentar ya. Nah ini jadi ada 10 ide topik penelitian yang relevan. Misalkan pengaruh investasi modal sosial terhadap stres akademik pada mahasiswa ya kan. Peran dukungan sosio-emosional dalam mengurangi stres akademik, efek investasi modal sosial, peran modal sosial, studi lebih mendalam misalkan ya, hubungan antara dan seterusnya, peran dukungan sosial. Jadi kita bisa menemukan banyak hal dari artikel ini ya. Kita dapat mengeksplor, mereviewnya. Tentu kita harus mereview artikel-artikel juga yang relevan dengan apa yang akan kita teliti, misalkan akan dijadikan sebagai sumber referensi misalkan ya teman-teman.
Jadi demikian. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat buat para akademisi, peneliti dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.